Salah satu sosok yang paling mencuri perhatian selama masa Pilkada Jakarta adalah Joko Widodo alias Jokowi karena selalu memakai baju bermotif kotak-kotak. Namun di balik kesederhanaannya ternyata wali kota Solo ini adalah sosok yang memiliki banyak prestasi. Salah satunya adalah wali kota terbaik se-Indonesia. Berikut profil Jokowi selengkapnya. Pria bernama lengkap Joko Widodo ini lebih akrab disapa Jokowi. Ia bermetamorfosa dari seorang pengusaha mebel menjadi wali kota Solo, Jawa Tengah selama 2 periode. Kiprah politiknya tak perlu diragukan. Pada pilkada pertama tahun 2005, Jokowi yang tak diunggulkan hanya menang tipis dengan meraih 37% suara pemilih. Namun pada periode kedua 2010-2015, secara mencengangkan, Jokowi berhasil meraih 91% suara pemilih dalam pilkada Solo. Wajar, selama memimpin Solo, ada banyak prestasi yang telah ia torehkan. Mulai dari birokrasi yang lebih efektif, hingga keberhasilannya merelokasi 23 titik pedagang kaki lima di kota Solo tanpa kekerasan. Secara individual, beragam penghargaan juga telah banyak diraih insinyur lulusan Universitas Gadjah Mada ini, seperti wali kota terbaik tahun 2009, hingga penghargaan Bung Hatta Awards atas dedikasinya memimpin dan memajukan kota Solo. Setelah melalui tahapan yang cukup panjang, akhirnya Jokowi maju sebagai calon gubernur Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama yang diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra. Lalu mengapa di tengah puncak kepercayaan masyarakat Solo, ia justru berpaling ke Jakarta? Ini ada penugasan, dan penugasan ini seperti Jokowi, ini tugas negara. Kamu berangkat jadi cagup, nggak ada jawaban yang lain selain harus siap. Waktu yang sempit untuk sosialisasi dengan masyarakat Jakarta tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun ia mengaku tidak takut kalah dalam pertempuran ketat di Pilkada Jakarta. Jokowi yang sering menampilkan citra sederhana ini memang sosok pemimpin yang tidak hanya didukung keluarga, tapi juga masyarakatnya. Meski merasa berat melepas wali kota tercintanya, masyarakat Solo tetap berdoa agar Jokowi meraih hasil yang terbaik di ibu kota. Tim Liputan Trans 7. Sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta Senin lalu, hari ini Jokowi pulang ke kampung halamannya di Solo untuk menghadiri pelantikan mantan wakilnya, yakni Hadi Rudiatmo sebagai Wali Kota Solo. Dalam kesempatan ini Jokowi sempat mencium tangan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, padahal santer terdengar hubungan keduanya kurang harmonis. Setelah hampir 3 pekan kosong, jabatan Wali Kota Solo akhirnya kembali terisi dengan dilantiknya Hadi Rudiatmo sebagai Wali Kota. Sebelumnya, Hadi Rudiatmo adalah wakil Wali Kota saat Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Jokowi yang kini telah menjabat sebagai Gubernur Jakarta hadir dalam acara ini. Sebuah peristiwa mencengangkan sempat terjadi saat Jokowi menyambut Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Saat Jokowi menyalami Bibit, tanpa sungkan Gubernur Jakarta itu mencium tangan Bibit Waluyo. Sebelumnya sempat mengemuka bahwa Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo berseteru dengan Jokowi. Salah satunya terkait dengan konflik pembongkaran pabrik es Sari Petojo yang akan dijadikan pusat perbelanjaan. Lalu apa sebenarnya alasan Jokowi melakukan cium tangan Bibit Waluyo? Segala hal, umur juga beliau lebih senior. Gubernur saya juga baru, beliau juga lebih senior. Pengalaman, beliau juga lebih punya pengalaman, saya juga baru junior. Sementara itu di Jakarta, Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama sempat dikejutkan dengan suara riuh dari lokasi ruang kerjanya. Basuki pun langsung berkeliling melihat ruang-ruang yang ada dan meminta agar disediakan ruang tunggu bagi para tamu agar lebih tertib. Pria yang akrab disapa Ahok ini juga kembali menegaskan rencana pemasangan CCTV di kantor PNS Pemda, termasuk di kecamatan dan kelurahan untuk memantau kualitas pelayanan publik. Kita cuma mau bantu Pak Gubernur. Sekarang pengalaman Pak Fauji Bowo, 5 tahun pun tidak bisa mengunjungi seluruh kantor kelurahan. Sedangkan Pak Gubernur inginnya pelayanan kan utama di kelurahan dan di kecamatan. Nah kalau begitu kita pasang saja CCTV di semua kelurahan dan kecamatan yang pelayanan. Selama menggantikan tugas Jokowi yang tengah berada di Solo, Ahok juga menggelar rapat dengan PT Adikarya untuk membicarakan proyek pembangunan angkutan massal monorail. Tim Liputan Trans 7.
Pilkada Jakarta dimeriahkan oleh kehadiran 6 pasang calon gubernur dan wakilnya. Dan hal yang menarik pada pilkada kali ini adalah kehadiran sosok Jokowi atau Joko Widodo yang fenomenal. Berdasarkan hasil hitung cepat, Jokowi bahkan mengungguli sang incumbent Fauzi Bowo. Kali ini seorang grafolog akan menganalisa karakter dua calon gubernur ini lewat tulisan tangannya. Ada 6 elemen yang dijadikan panduan dalam menganalisa tulisan tangan. Di antaranya gaya dalam menganalisis serta menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan tulisan tangannya, kandidat nomor urut 1 Fauzi Bowo ternyata memiliki tipikal responsif dengan intuisi yang kuat dalam menganalisa suatu permasalahan. Berbeda dengan Foke, Joko Widodo memiliki karakter yang sangat detil. Jokowi juga sosok yang selalu mengedepankan logika dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan. Setelah mengetahui karakter kepemimpinan dari dua calon gubernur Jakarta ini, lalu siapakah calon yang paling tepat memimpin ibu kota ini? Pertanyaan yang cukup menantang, Mas. Karena kalau berbicara dengan kelayakan, itu bukan saya yang bisa menjawab. Tapi saya kembalikan lagi kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia khususnya warga kota Jakarta sebagai nantinya calon pemilih untuk 6 kandidat ini harus tahu dulu yang mereka butuhkan itu apa. Dengan mengetahui karakter dan gaya kepemimpinan dua calon gubernur Jakarta yang diasumsikan akan unggul berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count ini, diharapkan masyarakat akan mengenal lebih dekat pemimpin yang diperkirakan akan kembali bersaing di putaran kedua ini. Erik Himawan, Edwin Arman, Jakarta. Memasuki hari terakhir masa kampanye putaran kedua, dua calon gubernur Jakarta Fauzi Bowo dan Joko Widodo sama-sama mengumpulkan ribuan pendukung dan simpatisan di Bundaran Hotel Indonesia. Jokowi dan Nahrawi pun larut menari bersama masa mereka. Ratusan warga Jakarta ini menarikan gerakan penuh energi, flash mob, saat menyambut pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama di Bundaran Hotel Indonesia. Suasana makin meriah ketika Jokowi ikut melakukan gerakan flash mob berbaur bersama dengan para simpatisan lain. Kota yang sehat itu harus banyak trotoar, city walk-nya, pedestriannya, ruang terbuka hijaunya, ruang-ruang publiknya, itu yang harus dipunyai. Di jalan yang sama, calon gubernur Fauzi Bowo beserta Nahrawi Ramli juga berkampanye sambil bersepeda santai bersama pendukungnya. Sejumlah simpatisan menyambut pasangan nomor urut 1 ini dengan aneka hiburan, mulai barongsai, komunitas sepeda jalanan, dan sepatu roda. Melihat antusias warga Jakarta, cagup incumbent ini percaya diri akan memenangkan putaran kedua ini. Jelas optimis sejak awal sampai akhir. Saya kira itu memang diperlukan oleh pasangan calon yang memasuki putaran kedua ini. Saya kira melihat bahwa warga Jakarta antusias menghadapi putaran kedua ini. Meski kampanye sepeda ini berjalan tertib dan tanpa gesekan, beberapa orang terlihat membagikan selebaran yang menyudutkan salah satu calon wakil gubernur. Selain itu, tumpahnya ribuan pendukung kedua cagup ini membuat lalu lintas bus Transjakarta tersendat. Mulai Senin besok, pemilihan Gubernur DKI Jakarta akan memasuki hari tenang sebelum hari pencoblosan 20 September mendatang. Tim Liputan Trans 7.